Sebuah helai yang terlepas dari kulit kepala, yang jatuh perlahan ke lantai, adalah sebuah pengakuan bawah sadar yang mendalam. Pintu masuk narasi ini tidak membutuhkan perkenalan yang meriah, sebab fenomena mimpi rambut rontok atau dipangkas adalah salah satu citra arketipal yang paling universal, sekaligus paling mengguncang. Rambut dalam hampir setiap peradaban kuno bukanlah sekadar aksesoris biologis. Ia adalah perpanjangan dari kekuatan vital, mahkota energi, dan manifestasi terluar dari wibawa seseorang. Ia adalah simbol dari sang kanparan, asal-usul dan tujuan yang terajut pada tubuh. Ketika kita terbangun dari mimpi yang menampilkan adegan kehilangan dramatis pada mahkota ini, sensasi pertama yang menjalar adalah kengerian, rasa ketidakberdayaan, atau bahkan sebuah firasat buruk yang dingin. Kehilangan rambut dalam mimpi seringkali terasa lebih nyata dan mengancam daripada kehilangan gigi, sebab ia menyerang langsung pada citra diri, pada fondasi identitas dan daya tarik kita di mata semesta. Ia memicu arketipe emosi berupa kecemasan akan transisi yang tak terhindarkan, sebuah pengikisan perlahan atas apa yang kita yakini sebagai kekuatan abadi kita. Mengapa alam bawah sadar kita memilih simbol kekuatan yang paling tampak ini untuk menandai sebuah pengosongan, sebuah kekalahan yang belum terwujud di dunia nyata? Pertanyaan retoris ini menggugat logika kita. Apakah kita sedang kehilangan kendali atau justru sedang dipaksa untuk melepaskan beban yang selama ini kita junjung tinggi, layaknya mahkota? Mari kita bedah lapisan-lapisan kearifan yang tersembunyi di baliknya. Ilmu Titen Nusantara yang tertuang dalam Primbon Jawa dan Puspoyatnya tidak pernah melihat fenomena mimpi sebagai ramalan nasib yang dangkal, melainkan sebagai sebuah peta navigasi spiritual yang disusun oleh leluhur melalui observasi pola kosmik selama ribuan tahun. Dalam lensa ilmu Titen, rambut dikaitkan erat dengan kewibawaan dan juga aliran rejeki atau keberuntungan. Simbol kunci primbon dari mimpi rambut rontok adalah sinyal pelemahan energi vital atau prana seseorang. Jika kerontokan terjadi secara masif dan tiba-tiba, ini sering diinterpretasikan sebagai pertanda bahwa individu sedang berada di bawah tekanan sengkala, hambatan atau energi negatif yang datang dari lingkungan terdekat, seringkali terkait dengan relasi keluarga, pasangan, atau pekerjaan yang menggerus daya hidup. Namun, penting untuk digarisbawahi, ini bukanlah ramalan kematian fisik, melainkan kematian simbolis dari suatu fase kehidupan atau aspek diri yang harus diakhiri. Jika dalam mimpi kita melihat rambut kita dipangkas oleh orang lain tanpa persetujuan, ini adalah peringatan tentang batas-batas personal yang dilanggar atau adanya kontrol eksternal yang merampas otonomi kita. Leluhur kita menandai pola ini sebagai piwulang atau ajaran untuk waspada terhadap pihak-pihak yang mencoba mengambil alih keputusan penting dalam hidup kita, merampas wibawa kita secara halus. Sebaliknya, jika kita yang secara sadar memangkas atau mencukur rambut kita sendiri dalam mimpi, ini diartikan sebagai tindakan ngeluari, sebuah ritual inisiatif diri untuk melepaskan ikatan, membersihkan diri dari sukerta atau kotoran batin atau karma buruk masa lalu, dan memulai babak baru dengan energi yang diperbarui. Pemangkasan rambut dalam konteks ini adalah sebuah tirakat bawah sadar, sebuah janji batin untuk meninggalkan kebiasaan lama yang membebani. Leluhur mengajarkan bahwa semesta selalu berkomunikasi melalui isyarat, dan citra rambut yang berubah drastis adalah isyarat paling mendesak yang menuntut inventarisasi batin. Melangkah ke ranah psikologi kedalaman, kita menemukan resonansi yang kuat antara kearifan kuno dan arketipe mental modern. Carl Jung mengajarkan bahwa rambut, sebagai bagian yang paling terlihat dan dapat dimanipulasi dari tubuh, adalah simbol kuat dari self-image
identitas, dan kemampuan kita untuk menarik perhatian, baik dalam konteks anima maupun animus. Mental manusia modern yang terpapar pada standar kecantikan dan kesuksesan yang tak realistis seringkali memproduksi citra rambut rontok sebagai mekanisme pertahanan otak terhadap kecemasan kronis dan rasa tidak berdaya. Mimpi rambut rontok, involuntary loss, adalah manifestasi dari stres yang terpendam, di mana otak memproses ketakutan akan penuaan, hilangnya daya tarik seksual, atau yang paling fundamental, kehilangan kontrol atas jalannya hidup. Kita merasa energi kita terkuras habis oleh konflik dunia nyata yang tak dapat kita ubah, pekerjaan yang menuntut, hubungan yang toksik, atau masalah kesehatan yang menggerogoti. Citra ini adalah katarsis atas rasa gagal untuk mempertahankan citra diri yang sempurna. Namun, jika subjek mimpi adalah rambut dipangkas, voluntary cut, analisisnya bergeser ke arah shadow work dan proses individuation. Ini adalah sinyal kuat dari keinginan batin untuk melakukan ego dissolution, membubarkan identitas lama yang kaku atau tidak otentik. Memangkas rambut secara sukarela adalah tindakan simbolis untuk memotong bagian diri yang lama yang dianggap toksik, usang, atau tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan spiritual yang sedang berlangsung. Ini adalah proses rebirth psikologis. Seseorang yang memimpikan ini mungkin sedang berada di persimpangan jalan, siap untuk melepaskan peran sosial yang membelenggu demi menemukan diri yang lebih sejati dan otentik, terlepas dari tekanan sosial untuk mempertahankan citra tertentu. Ketika kita menyandingkan ilmu Titan dan psikologi kedalaman, sebuah sintesis logis yang menakjubkan muncul. Inti pesan dari mimpi rambut rontok atau dipangkas adalah transisi kekuatan. Di satu sisi, Primbon menyebutnya pelemahan wibawa akibat sengkala. Di sisi lain, psikologi menyebutnya krisis self-efficacy atau proses ego dissolution. Keduanya adalah dua bahasa yang berbeda, namun merujuk pada realitas batin yang sama. Perubahan drastis pada simbol kekuatan fisik, rambut, adalah respons internal terhadap perubahan drastis pada kekuatan batin. Pesan langit, mitos, selaras secara presisi dengan pesan batin, psikologi. Mimpi ini bukanlah pertanda buruk yang harus ditakuti, melainkan sebuah kompas hidup yang menunjuk pada area hidup yang memerlukan rekalibrasi mendesak. Jika kerontokan terjadi, tanyakan pada diri sendiri, di mana energi vital saya terkuras? Siapa atau apa yang secara pasif saya izinkan merampas wibawa dan kontrol saya? Jika pemangkasan terjadi secara sukarela, tanyakan, identitas lama apa yang harus saya lepaskan agar saya dapat tumbuh menjadi diri yang baru? Solusinya bukan terletak pada penolakan atau ketakutan, melainkan pada penerimaan bahwa perubahan adalah satu-satunya konstanta. Kita harus melakukan inventarisasi batin, mengidentifikasi sumber stres atau ikatan yang membusuk, dan mengambil langkah sadar untuk melepaskannya. Mimpi ini memaksa kita untuk melihat kerapuhan kita, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengingatkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada rambut di kepala, melainkan pada ketegasan jiwa yang memilih untuk melepaskan apa yang sudah tidak lagi melayani pertumbuhan diri. Helai rambut yang jatuh, pada akhirnya adalah pengakuan bahwa siklus telah berakhir dan pembaharuan harus dimulai. Rambut rontok adalah simbol kematian simbolis yang mendahului sebuah kelahiran kembali yang esensial. Kehilangan yang kita rasakan saat terbangun adalah rasa sakit yang diperlukan saat kita melepaskan identitas lama yang sudah usang. Jangan biarkan kengerian mimpi ini menahan Anda. Sebaliknya, gunakanlah sebagai dorongan untuk memotong ikatan-ikatan yang menahan Anda dan membersihkan energi yang menguras kehidupan. Tariklah napas dalam-dalam dan dengarkanlah bisikan kearifan yang datang dari alam bawah sadar. Kehilangan ini bukanlah akhir,
melainkan awal dari kekuatan yang lebih otentik yang tidak lagi bergantung pada manifestasi fisik, melainkan berakar kuat di dalam jiwa. Biarkanlah yang lama gugur agar yang baru dapat tumbuh dengan subur. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.